Jadi waktu saya pindah dari Malang kan ya itu ya qadarullah ya. Kami berusaha supaya setelah suami selesai sekolah spesialis itu penempatannya di Malang gitu. Tapi ya itu tadi takdir ya. Kita akhirnya pindah ke Pontianak gitu. Kita pindah ke Pontianak itu pengorbanan besar sih. Kita pindah ke Pontianak itu kita menjual banyak barang, ibaratnya habis-habisan lah yang ada di sini. Karena selama suami sekolah itu yang mensupport itu mayoritas untuk kebutuhan rumah tangga itu dari Akila. Saya menabung sedikit-sedikit untuk keperluan kami mau beli rumah itu dari usaha ini gitu. Terus habis itu akhirnya suami penempatan di Pontianak itu akhirnya menjual semua tabungan yang sudah saya kumpulkan dari usaha ini gitu untuk membesarkan usaha ini, akhirnya terpakai untuk kami pindah ke Pontianak yang saya hitung-hitung itu kami pindah itu habisnya hampir 100 juta. Nah, mungkin dari situ ya suami ngerasa terlalu berat lah ibaratnya yang harus saya kasih untuk mensupport pekerjaan suami gitu. Akhirnya setelah suami kondisi ekonominya sudah lebih stabil, saya merasa benar-benar disupport sekali sama dia untuk bisa membesarkan usaha ini supaya lebih maksimal lagi gitu. Mungkin kalau misalkan bukan hanya support ini ya, bukan hanya support dari finansial aja gitu. Berapa kali saya sudah minta, kayaknya saya mau berhenti aja, saya udah capek, saya ibu 3 anak ya, dengan belum nanti sibuk di Persib, belum lagi nanti saya harus ngurusin 3 anak sekolahnya, karena suami mobile sekali, seorang militer dan juga seorang dokter bedah. Waktu mana lagi yang saya bisa punya gitu untuk mengharapkan waktu dari suami? Saya nggak bisa mendapatkan waktu lebih lah dari suami gitu. Mungkin dari situ suami memberikan dukungan luar biasa sebisa yang dia punya ya, karena dia waktu itu untuk keluarga betul-betul minimal gitu. Waktu saya mau berhenti untuk udah saya mau nyerah aja gitu, ibaratnya bukan nyerah karena apa ya, ini sebenarnya passion saya gitu loh. Saya tuh merasa terhibur dengan saya membuat sabun gitu. Saya selama di Malang semua sabun-sabun itu saya memproduksi gitu. Jadi ketika saya pindah ke Pontianak, saya serahkan ke 2 karyawan saya gitu. Jadi saya tidak punya hiburan lagi lah istilahnya gitu. Saya kan terhibur karena saya membuat. Jadi seorang soap maker itu merasa terhiburnya itu ketika dia sedang proses membuat sabun. Kita menikmati sekali gitu loh. Tapi ketika itu tidak bisa kita lakukan, cuma jualan saja, itu mindsetnya sudah mulai berubah tuh. Kita sudah harus mulai memikirkan bagaimana usaha ini supaya tetap ada, supaya tetap long last, supaya tetap bisa menggaji karyawan. Itu pressure-nya itu semakin bertambah gitu.